Shalom. Shalom. Selamat pagi. Kita jumpa lagi di hari Minggu yang indah ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, sebentar kita akan segera memulai ibadah ini. Untuk itu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, menaikkan syukur. Syukur kehadirat Engkau Tuhan, atas kasih setiamu, atas pemeliharaanmu sepanjang hari, dari hari ke hari Tuhan. Engkau senantiasa ada dalam hidup kami, senantiasa menyertai sepanjang hidup kami. Sebab itu kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, kebaikanmu serta kemurahanmu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan beribadah kepadamu. Sebelumnya kiranya Engkau layakkan kami supaya ibadah pelayanan kami boleh berkenan di hati Engkau, serta membawa berkat bagi kami semua sidang jemaat-Mu. Dan kiranya Engkau urapi setiap kami yang hadir, urapi pelayan-pelayan-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau satukan kami dalam kasih-Mu, satukan kami dalam roh-Mu. Engkau buka mata telinga hati kami, sehingga saat firman-Mu disampaikan, firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi firman-Mu boleh masuk dalam hati kami, boleh mendapat tempat dalam hati kami, serta boleh mengerjakan segala sesuatu yang Engkau berkenan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga kesudahannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan satu pujian, segala puji syukur, sebab Tuhan senantiasa menyertai sepanjang hidup kita dari hari ke hari. Tuhan senantiasa menyertai kita, memelihara kita, serta melingkupi hidup kita. Segala puji syukur. Kita naikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu persiapkan hati, jiwa, roh, pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan untuk itu kita naikkan pujian Ku bersyukur kepadamu. hidup kami
akan mengalami ketenangan demi ketenangan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami tidak mampu Tuhan. Sebab itu Tuhan, kiranya Engkau mau mengajar kami Tuhan, untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Sebab dengan demikian kami boleh senantiasa merasakan akan kuasa-Mu, merasakan akan kehadiran-Mu, merasakan akan pertolongan-Mu, senantiasa ada dalam kehidupan kami, sehingga hari lepas hari kami boleh senantiasa ada dalam genggaman tangan-Mu. Kami boleh belajar untuk senantiasa mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, atas apa yang Engkau sudah perbuat bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau persiapkan hamba-Mu, dan Engkau persiapkan kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh pulang dengan berkat-berkat surga. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama. Hari ini tepat saudara kita merayakan hari raya Idul Fitri ya. Tapi kita tidak libur, tapi kita tidak berkumpul, tapi kita tetap beribadah secara online. Bila hari ini dalam keadaan apapun, saat ini kita tetap bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang memberikan pada kita sekalian untuk selalu minta syukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan hari ini, di dalam keadaan apapun kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia Allahku, Allah yang membenteng kita, Allah yang memelihara kita sekalian. Puji nama Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan ya tentang mensyukuri. Mensyukuri itu beda dengan bersyukur. Mungkin ada yang tahu, saudara sekalian, mensyukuri dan bersyukur itu beda. Sama syukurnya, hari ini semua pujian tetap kita bersyukur. Saudara dan saya harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau mensyukuri itu istilahnya kita mensyukuri orang yang kita tidak senang. Di dalam Yesaya 25 ayat 1 sampai 7 nanti dibaca di rumah, tentang perbuatan melawan Bani Anom, yaitu tentang kepahitan, tentang ketidaksenangan. Bani Anom itu adalah bangsa Israel. Mereka selalu mencaci maki, mereka selalu mengintimidasi, merasani semua. Hari ini saya berbicara pada saudara sekalian, ayo kita sama-sama selalu bersyukur. Jangan kita mensyukuri. Kalau bersyukur itu baik, karena di dalam Mazmur 106 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Jadi jelas Tuhan mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Itu saudara saya. Tapi sebaliknya, kalau kita melihat tentang mensyukuri sesuatu, itu keadaan kita mensyukuri orang lain. Kalau mensyukuri orang lain, kita melihat orang itu kita syukuri karena apa? Karena mereka mungkin antara kita ada, mereka menyakiti kita, mereka berbuat baik tidak kita pada kita. Dan saat mereka mengalami satu musibah, mengalami masalah, itu yang terjadi bagi kita, syukur kamu ya, mensyukuri. Itu yang tidak boleh, karena mensyukuri sesuatu keadaan orang lain itu sangat tidak baik. Tuhan mengatakan sangat tidak baik.
Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan harus bersyukur. Tidak boleh mensyukuri. Mensyukuri itu ada negatif, artinya mensyukuri orang itu. Kapok kamu ya, rasa lo kamu. Dulu kamu menghina saya, sekarang kamu jatuh. Itu mensyukuri. Dan itu yang tidak diperolehkan Tuhan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu hati-hati dalam kita berbicara sesuatu, lebih baik kita bersyukur. Apapun yang kita terima hari ini, mungkin kita hanya di hari ini Tuhan yang sediakan nasi, kecap, mungkin sama kerupuk, sama bersyukur. Mungkin besok ada berkat lagi, kita dapat nasi, ada ikannya, bersyukur. Itu yang Tuhan mendaki pada kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Kalau tadi katakan mensyukuri keadaan orang lain, itu pun pertanda hatinya jahat. Ya. Tanda orang menyimpan dengki. Tanda orang tidak ada kasih dan tidak siap menjadi berkat. Ingat saudara kalian, kalau kita selalu mensyukuri, maka dikatakan hati saudara adalah jahat, dengki pada orang lain, dan tidak mempunyai kasih, dan tidak siap menjadi berkat. Tapi kalau saudara bersyukur, itu artinya saudara itu selalu tersenyum. Saya katakan, muka orang yang bersyukur dan mensyukur itu beda. Kalau bersyukur itu mukanya selalu tersenyum. Kalau mensyukur itu mukanya kelihatan judes. Komis karena dia melihat orang lain sebagai lawan. Tapi kalau bersyukur itu kita melihat bahwa dengan keadaan apapun kita tidak menolakkan hati, selalu bersyukur. Tuhan, hari ini Engkau telah siapkan apa baik kami, selalu bersyukur. Tersenyum, enak. Itu yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Firman Tuhan ini sungguh-sungguh bagus bagi kita, memperingatkan. Mungkin kalau saudara belum dengar mensyukur dan bersyukur, itu mungkin saudara anggap biasa. Tapi lain, di dalam firman Tuhan tadi katakan perbuatan tentang melawan Bani Amon. Bani Amon benci sama orang. Mukanya itu serem. Tapi kalau orang yang selalu minta syukur, maka itu tersenyum. Ya. Tersenyum selalu datang ke ibadah, tersenyum. Karena di ruangan itu tidak ada orang yang kita benci. Kita selalu shalom, shalom, shalom. Tapi kalau kita punya dengki pada orang lain, saat kita masuk tempat ibadah, muka kita sudah beda, melihat orang tidak. Hatinya mensyukuri. Mungkin orang itu pada waktu duduk, orang itu terus jatuh. Rasain kamu. Tidak boleh. Ya. Anak-anak Tuhan harus bersyukur, tidak boleh mensyukuri. Karena mungkin ada seorang yang mengecewakan kita. Ketika pada waktu itu orang tersebut mengalami masalah, kita tidak boleh mensyukuri. Artinya syukur itu bukan. Ada orang yang senyum, manis, tetapi hatinya busuk. Ya. Senyumnya manis, hatinya busuk. Itulah pribadi orang-orang zaman sekarang. Mereka manis. Kita lihat saja pada zaman Tuhan Yesus Kristus, Yudas Iskariot sebagai orang yang pemberontak, berkhianat, tapi mukanya senyum pada Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus dihadapkan dengan orang yang akan menangkap, Lukas senyum, bahkan mencium. Tapi ciuman maut, tanda untuk prajurit itu menangkap Yesus. Inilah yang kita harapkan. Hati-hati kita dalam mengikut Tuhan, harus kita tetap bersyukur. Jangan punya sifat mensyukur, karena itu dijauhkan Tuhan pada kita sekalian. Terus kalau kita selalu bersyukur, maka kita itu siap menjadi berkat. Karena siap menerima berkat
dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku sekalian, mari hari ini di zaman-zaman yang sulit, ayo kita minta sama Tuhan, Tuhan, saya bersyukur atas berkat apapun dan saya siap memberkati orang lain. Itu yang Tuhan perintahkan pada kita. Jangan kita menerima berkat tapi disimpan dimakan busuk. Bangsa Israel sendiri sudah diberitahu Tuhan, kamu tidak bisa mencari makanan yang tidak susah payah. Pagi hari itu turunkan mana turun. Orang malah datang menimbun sebanyak-banyaknya. Padahal orang yang bersyukur, begitu ada mana, dia ambil secukupnya, 2 piring dimakan. Tapi orang yang tamak, yang selalu tidak bersyukur itu, mengambil banyak disimpan di rumah. Akhirnya bersyukur. Itu artinya kita tidak boleh serakah dan tidak boleh kita untuk selalu mensyukuri pada orang lain. Sebab itu, kalau tadi saya katakan, ayo sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan mensyukuri. Terus ada pertanyaan, mengapa? Bagaimana caranya supaya kita tidak mensyukuri ketika orang lain punya masalah? Ini adalah suatu cara buat supaya kita tidak mensyukuri orang lain, meskipun kita punya dendam, kita punya masalah dengan orang itu. Kita lihat apa yang Tuhan contohkan. Ada beberapa hal, ada 4 hal di sini. Caranya supaya kita tidak mensyukuri. Begitu kita mendengar firman Tuhan itu, saya punya masalah dengan orang ini. Belajar melalui firman Tuhan ini. Yang pertama di sini katakan, dalam hidup kita jangan menyimpan kesalahan orang lain. Itu yang pertama. Kita tidak boleh mensyukuri orang itu. Di sini Tuhan katakan yang pertama supaya kita tidak masuk dalam mensyukuri ketika orang lain itu punya masalah. Maka yang pertama adalah hidup kita jangan menyimpan kesalahan orang lain. Artinya orang yang tahu punya dendam pada kita, jangan disimpan. Kalau disimpan, akhirnya dapat membuat tubuh ini menjadikan tubuh yang selalu punya dendam, tubuh yang selalu punya masalah, tubuh yang menggerogoti. Masalah ini menggerogoti. Begitu lihat orang itu, kamu awas ya. Besok ketemu lagi kamu awas. Bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen kalau seperti ini? Dikatakan di sini dalam hidup kita jangan menyimpan kesalahan orang lain. Boleh orang lain itu bersalah pada kita, tapi jangan simpan. Cukup kita maafkan. Begitu ada orang itu lewat, kita tidak usah lihat, maka itu hilang. Karena di sini dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu kasih. Supaya tidak menyimpan kesalahan orang lain harus ada kasih. Tapi ayat 5 dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya, kita tidak menyimpan kesalahan orang, harus ada kasih. Dengan kasih yang Tuhan disediakan, Tuhan beri contoh, maka itu kita sudah hilang. Tidak akan menyimpan. Mungkin sebagai manusia, kadang-kadang daging ini selalu ingat kesalahan orang lain. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, ayo jangan disimpan. Disimpan nanti akan menjadi penyakit. Kita hilangkan semuanya. Melalui apa? Melalui kasih yang Tuhan berikan dalam tadi 1 Korintus 13 ayat 45. Karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak
menegang diri dan tidak sombong, karena kasih tidak sombong, tidak memegang diri, karena ia tidak melakukan ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang melalui kasih. Itu yang pertama. Kita harus ada kasih supaya kita tidak mencuri orang lain. Biar mereka menyakiti kita. Tuhan yang tahu. Ya, banyak persoalan hidup yang kita alami. Kadang-kadang kita sudah baik, tapi orang lain tidak baik. Biar berlalu. Karena di sini, misalkan ada orang yang melakukan salah kepada kita simpan bertahun-tahun. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja, artinya Allah itu turut bekerja untuk hati dan pikiran kita, yaitu untuk Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Allah itu turut bekerja. Hari ini mungkin kita punya perasaan untuk menyelidiki orang lain. Ayo kita minta sama Tuhan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Kita belajar hanya melalui kasih Yesus, maka kita dapat mengampuni orang lain, dapat melupakan segala masalah yang dia perbuat untuk kita, hanya melalui kasih. Tanpa kasih kita tidak dapat melakukan semua. Memang tadi katakan kasih itu berat bagi orang yang sering dia mencuburi orang lain karena sudah mentok. Tetapi melalui kasih Tuhan dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak menegakkan diri dan tidak sombong. Maka yang dilakukan adalah tidak mencari keuntungan sendiri dan tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih Yesus itu luar biasa. Hari ini Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada saudara saya. Apa yang saudara perbuat kepada Yesus, kasih-Nya itu sangat luar biasa. Hari ini mari kita tetap Tuhan, kita minta sama Tuhan, biarlah kasih setia-Mu Kau berikan kepada kami. Kami belajar Tuhan, tidak untuk mencukuri orang lain. Biar mereka yang sudah meninggalkan kita atau pergi dari gereja. Mungkin ada orang yang sudah kumpul langsung pergi meninggal gereja. Kita tidak boleh mencuri. Ya. Sekali lagi jemaat Galatia, mungkin saudara merasakan betapa orang yang dulu ikut kita sekarang tiba pergi, mungkin menjelek-jelekan kita. Jangan kita balas mereka dengan mensyukuri. Manakala orang itu mengalami kesusahan, saya percaya bahwa setiap orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus dan sudah mengakui Yesus Tuhan, manakala mereka pergi meninggal Yesus, maka yang terjadi hidupnya lontang-lantung. Hidupnya tidak tenang, tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita. Yang ada kekhawatiran, ketakutan. Yang ada adalah kecemasan, stres. Kita lihat, mari kita sama-sama, kita tidak boleh mensyukuri. Meskipun mereka nanti yang kita lihat mereka jatuh. Mereka tidak boleh mensyukuri, tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Kita lihat tadi kalau bagaimana kehidupan yang kita lihat di dalam Alkitab. Yusuf pernah dilecehkan dan diperlakukan
tidak baik oleh saudaranya. Dari antara saudaranya Yusuf yang dikasih oleh bapaknya, semua makanan dibedakan, mungkin karena Yusuf itu orangnya setia, manis, dan cakep ya. Suka bekerja, suka mendiakan orang tuanya kasih diberi yang paling. Saudaranya marah. Diajaklah Yusuf ke suatu tempat dan di situ dimasukkan lubang sumur. Bajunya diambil, dilelesi sama darahnya domba. Katakan sama orang tuanya, mana adikmu Yusuf? Dimakan binatang buas. Ayahnya sedih, tapi akhirnya percaya. Tidak mungkin ini. Tetapi Tuhan itu sangat baik melihat kehidupan Yusuf, sehingga pada waktu itu Yusuf tertolong dan akhirnya Yusuf sampai menjadi raja. Dia tidak akan kehilangan berat, tetapi karena dia ada di hati Tuhan, dan maka Yusuf akan menjadi raja. Pada waktu itu kita lihat bahwa di musim itu banyak kelaparan di negeri-negeri mana-mana. Maka saudaranya datang pada waktu Yusuf jadi raja. Datang minta gandum. Yusuf tahu kalau itu kakakku, itu kakak-kakakku yang dulu jahat, aku dimasukkan dalam sumur. Ini contoh yang real, saudaraku sekalian. Kalau Yusuf mau membalas, bilang sama anak buahnya Tara, orang-orang itu jangan dimasukkan, suruh pergi, tidak boleh. Tetapi Yusuf, apa yang Tuhan berikan, ada kasih. Dia tahu itu kakak-kakakku, itu tahu saudaraku. Dia tidak menyimpan dendam. Dia panggil, dirangkul, dan diberi supaya dapat makan minum. Inilah yang kita lihatkan. Yusuf contoh yang real, supaya saudara saya, ayo kita jangan mensyukuri orang lain, tapi kita harus bersyukur dengan apa yang saudara terima hari ini. Mungkin hari ini, minggu ini, saudara hanya menikmati berkat yang apa adanya. Saudara bersyukur saudara. Dan puji nama Tuhan saudaraku sekalian, sholat Gratia. Ya, gereja kita kecil, dengan umat yang kecil sederhana. Di lingkungan besar kita disepelekan. Saya tahu dan saya tidak marah. Dan gereja besar dianggap sholat Gratia itu kecil, tidak ada apa-apanya. Tetapi ingat, Tuhan mengasihi saudara saya. GBI sholat Gratia kecil, tapi berkatnya itu selalu turun. Amin. 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 Karena saudara sering menerima berkat. Kalau dari kesaksian dari Pak Tri, gereja besar aja, Paskah tidak ada apa-apanya, Natal tidak ada apa-apanya. Tetapi kita gereja yang kecil, berkat melimpah. Paskah kita menerima sembako, kita menerima kue. Natal kita menerima berkat besar. Itulah bukti kasih Tuhan kepada kita sekalian, saudara saya. Oleh sebab itu kita berbahagialah. Meskipun gereja kecil, saya tidak malu. Ya. Tapi ingat, di Jatiroto, kita sebagai gereja yang kecil hanya berapa orang. Tapi kita menjadi pion. Saat kita melayani pekerjaan Tuhan, yang datang juga banyak, mereka antusias karena disitulah gereja kecil, saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, sehingga orang-orang itu puas. Oleh sebab itu jangan pernah kecil hati. Saya juga sama Bu Budi tidak kecil hati. Dibandingkan gereja besar, saya tidak takut, saya tidak kecil hati, tapi saya tetap, meskipun mereka menjibir saya tetap kasih. Karena itu yang diperhatikan. Itu yang kedua, tadi kita lihat bahwa jangan menyimpan kesalahan orang lain. Yang kedua di sini katakan berusaha untuk menolong orang lain di masa susahnya. Artinya berusaha.
semampu pun. Tapi ingat, kita menolong orang itu ada batasnya, ada caranya. Kalau orang itu ditolong, tetapi mereka selalu minta tolong, jangan, karena itu orang malas. Ya. Misalnya, kita lihat, Pak, saya nggak ada uang untuk beli beras, Pak. Saya butuh, Pak, saya pinjam 100 dikasih. Minggu lagi, datang lagi, Pak, saya butuh. Minta lagi. Itu ingat, kriteria seperti itu tidak perlu. Karena apa? Mereka malas tidak bekerja, hanya meminta saja. Ingat, lebih baik kita tangan yang memberi daripada tangan yang menada. Memberi itu adalah yang Tuhan berikan. Contoh bagi kita, memberi lebih baik daripada kita minta. Oleh sebab itu, mari kita menolong orang, boleh. Tetapi ingat, ada yang seharusnya khusus. Mereka saat membutuhkan, memang orang itu sangat membutuhkan. Dan mereka berusaha belum dapat kita tolong. Tapi ingat, kalau mereka malas, jangan saudara beri. Karena Tuhan juga tidak senang dengan orang malas. Tidak senang dengan orang yang tidur terus. Harus bangun pagi hari, harus bekerja. Tidak ada kerjaan, apa yang dikerjakan? Sekitar kita ada tempat, ya kita buat untuk ditanami, apa buat apa, berusaha apa, Tuhan akan mengasihi dan kita juga perlu bantu. Jangan mengambil keuntungan pada waktu orang itu mengalami kesesakan. Jangan membalas kesalahan orang lain di tengah kesukarannya, tetapi belajarlah untuk menolongnya. Minimal mendoakan mereka dan memberi kekuatan dengan firman Tuhan dan kesaksian. Ingat saudara sekalian, kita boleh memberi, tetapi juga kita harus menyampaikan firman. Artinya, Bu, hari ini mungkin saya bisa memberi ini, Bu, tetapi Bu, Ibu harus berdoa minta kepada Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Sedikit kata saja untuk menyampaikan firman, untuk menggugah hati mereka, supaya mereka minta jangan kepada manusia. Dalam Hosea yang katakan umatku binasa tidak punya visi, tidak ada arahan yang tepat. Tetapi berbahagialah kita belajar untuk menolong, tetapi menolong itu ada syaratnya. Dikasih firman, kesaksian. Seperti janda Sarfat itu punya hanya sekentung tepung, tapi karena ada hamba Tuhan yang datang, dia rela memberi. Dan akhirnya mereka tidak kekurangan. Contoh yang dapat disampaikanlah. Itu yang kedua. Yang ketiga, artinya kita juga berjuang untuk menjadi saksi Tuhan. Ya. Saudara dan saya itu supaya kita tidak mensyukuri orang lain, tapi berjuang untuk menjadi saksi kita. Minggu yang lalu Pak Tri nyebut apa? Utusan Tuhan. Siap menjadi saksi bagi Tuhan. Pak Tri sampaikan. Ini juga kan berjuang untuk menjadi saksi. Berjuang itu ada usaha untuk menjadi saksi Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau hari ini saudara hanya terdaftar dalam gereja dan duduk manis, tidak berbuat apa-apa, artinya saudara tidak tercatat di dalam buku kerajaan Allah. Karena saudara orang yang diam. Tetapi harus belajar. Mungkin belajar sulit, tapi kita coba belajar menjadi saksi Tuhan. Kita menjadi saksi Tuhan bukan karena keadaan. Contoh soal, kalau kita mungkin diberkati, kita berkecukupan, saya belajar bersaksi bersaksi di gereja, ini. Tidak ada artinya. Ya. Kita belajar ini karena dengan keadaan yang menyenangkan kita dapat bersaksi. Tetapi Tuhan mengatakan,
menjadi siap menjadi saksi dalam keadaan apapun. Mungkin kita dalam keadaan kekurangan, kita dapat menjadi saksi. Kita dalam keadaan kekurangan kita belajar menjadi saksi. Ada mungkin hari ini, mungkin ada saudara mungkin hanya punya seperti yang sajikan buku dulu waktu kita renung ya, hanya ada uang 100 untuk belanja, tapi ada orang lain yang meminta, ada orang yang meminta untuk belanja, direlakan untuk diberi separuh. Itulah caranya bahwa berjuang untuk menjajaki dan diberi arahan. Bu, saya bisa membantu dan biarlah hari ini Tuhan juga memberkati ibu dengan cara saudara setia berdoa dan taat kepada Tuhan Yesus. Yang terakhir di sini, ingat pada waktu kita susah, kita juga membutuhkan pertolongan orang lain. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan. Semua orang penuh susah. Tapi di sini Tuhan mengatakan kalau kita tidak boleh mensyukuri orang lain, kita harus lihat, harus kita juga lihat bahwa pada waktu kita susah, kita juga membutuhkan orang lain. Alkitab mengatakan apa yang tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, maka jangan lakukan itu kepada orang lain. Artinya, kalau kita tidak ingin disakiti orang lain, maka jangan kita menyakiti orang lain. Alkitab mengatakan apa yang kita tabur juga akan kita tuai. Di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Ya, jelas hari ini. Apa yang saudara tabur juga nanti juga akan saudara tuai. Kalau saudara gampang juga menolong orang, maka juga akan saudara juga akan ditolong orang. Sebab itu biar firman Tuhan ini membuat kita pada hari ini, meskipun tidak ibadah offline, online, ini perlu saudara cermati. Kita selalu bersyukur pada Tuhan. Dan marilah kita berdoa agar hidup kita dibebaskan dari dan tidak mencuri orang lain sedang mengalami masalah, tetapi doakan mereka agar mereka segera bebas dari masalah tersebut. Itu yang kami harapkan hari ini. Biarlah hari ini kita tetap bersyukur pada Tuhan. Jemaat Sola Gratia yang saya kasihi, kita belajar bersyukur. Jangan bersyukur orang lain. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan akhiri bersama-sama. Kita akan tutup dalam doa, tapi mari kita bersama-sama. Kita akan menyanyikan pujian bersyukur ya. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Ayo saudara pilih mana? Syukur apa syukur? Itu beda itu. Kalau syukur itu kapok. Tapi bersyukur itu artinya mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan. Ya, untuk mengucap syukur memang sulit, tapi kita perlu belajar setiap hari. Kita akan akhiri ibadah ini dengan pujian bersyukur. Sembah
terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih setiamu. Engkau mengajarkan pada kami untuk selalu bersyukur. Apa yang kami alami hari ini, biarlah kami tetap syukur pada Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh baik, dan Tuhan mengatakan kita harus bersyukur karena Tuhan itu baik kepada kita sekalian. Tuhan, terima kasih Tuhan. Nanti lagi kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga Tuhan hadir di dalam rumah tangga kami masing-masing. Mungkin ada orang yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lupa diingatkan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini firman boleh memberikan kami ya satu petunjuk selalu bersyukur kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, presiden kami, para menteri, ABRI dan kepolisian, biarlah dapat memimpin negara ini menjadi negara yang aman dan tentram dan damai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, kami serahkan dalam tangan. Mari kita angkat tangan ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persetujuan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang kembali. Kita percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan, kita berjumpa minggu depan. Haleluya. Tuhan berkati. Amin.